bisa didampingi mentornya Pak Mamat Nasir Saka. Terima kasih Pak Mamat Nasir sudah di tempat ini untuk mendampingi Ibu Veronica dan Ibu Hilda ya. Tanpa kehadiran Bapak, mereka berdua tidak bisa mengikuti seminar ini, Pak Mamat Nasir. Baik, Ibu penguji dan Pak Mentor yang saya hormati, di hadapan kita sudah siap akan memaparkan rancangan aktualisasinya, yaitu Dr. Veronica Anggarai dan Ibu Hildayanti. Siapa yang duluan kalau di jadwal? Izin saya, Bu. Hilda ya. Oke, baik. Hilda dan Veronica masing-masing diberi waktu 10 menit untuk memaparkan rancangannya, dan sisa waktu yang lain adalah mendengarkan saran dan masukan baik dari mentor, penguji, dan coach. Hilda setelah Hilda 10 menit baru nanti Veronica ya. Silakan Hilda, dimulai dari sekarang. Silakan Hilda, suaranya dibuka dulu. Iya, Hilda dibuka. Iya, sudah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat, Ibu Patinur SOS MSI sebagai penguji dan Ibu Wijaya Laksmi sebagai coach dan Bapak Muhammad Nasir Saka SKPNS selaku mentor. Langsung saja, saya bekerja di Rumah Sakit Umum Haja Zubaida Bantilan sebagai ahli pertama epidemiolog kesehatan. Adapun judul seminar rancangan aktualisasi saya itu pada hari ini, edukasi pencegahan infeksi saluran pernapasan atas ISPA di Rumah Sakit Umum Haja Zubaida Bantilan Kabupaten Toli-Toli. Nah, adapun isu atau masalah yang saya angkat yaitu tingginya angka kejadian penyakit menular yaitu infeksi saluran pernapasan ISPA di Rumah Sakit Umum Haja Zubaida Bantilan. Hari ini diangkat karena ISPA ini merupakan 10 penyakit tertinggi pada bulan Maret sampai Juni. Pada bulan Maret 23 kasus, April 11 kasus, Mei 16 kasus, dan bulan Juni 14 kasus. Kemudian analisis dampak jika isu ditangani dengan baik yaitu angka morbiditas atau angka kesakitan dan mortalitas atau angka kematian penyakit ISPA ini terutama di Kecamatan Dondo akan sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan derajat kesehatan masyarakat akan menurun. Nah, jika ditangani dengan baik sama seperti halnya derajat kesehatan masyarakat itu akan baik dan masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya secara produktif. Adapun gagasan yang diangkat yaitu edukasi pencegahan infeksi saluran pernapasan atas ISPA di Rumah Sakit Umum Haja Zubaida Bantilan. Kemudian adapun rancangan kegiatan yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatan di sini ada 4 yaitu membuat bahan konsultasi rencana kegiatan yang akan dilakukan bersama Direktur Rumah Sakit, outputnya tersedianya bahan konsultasi rencana kegiatan yang akan dilakukan, dan keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu akuntabel, kompeten, adaptif. Tahapan kegiatan yang kedua yaitu pertemuan dengan Direktur Rumah Sakit untuk membahas rencana kegiatan, adapun outputnya terlaksananya pertemuan dan disetujuinya rencana kegiatan oleh Direktur, kemudian keterkaitannya akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan yang ketiga itu meminta izin kepada Direktur untuk melaksanakan kegiatan, kemudian outputnya disetujui rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Direktur, kemudian keterkaitan substansinya yaitu akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Yang terakhir yaitu membuat pre dan post test. Outputnya itu tersedianya pre dan post test dan keterkaitan substansi mata pelatihannya yaitu akuntabel, kompeten, adaptif. Nah, di sini yaitu kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda yaitu misi yang kedua meningkatkan sumber daya manusia, kualitas hidup masyarakat lebih maju dan berdaya asing, dan keterkaitan pada agenda 3 yaitu manajemen ASN sebagai pelayanan publik. Kemudian penguatan nilai organisasi yaitu dilakukan dengan mengaktualisasikan nilai akuntabel, harmoni, adaptif, dan kolaboratif dan akan menguatkan nilai organisasi amanah. Kemudian rancangan kegiatan yang kedua yaitu menyediakan bahan media edukasi. Adapun tahap kegiatannya yaitu 5, pertama menyediakan materi dan konsep video animasi leaflet dan poster pencegahan ISPA, outputnya tersedia materi dan konsep video animasi leaflet dan poster. Kemudian keterkaitan submata pelatihan yaitu berorientasi pelayanan
akuntabel, kompeten, dan adaptif. Tahapan kedua yaitu berkoordinasi dan diskusi dengan PKRS tentang pengadaan media dan desain yang akan dibuat. Outputnya tersedianya desain, leaflet, poster, video, animasi, keterkaitannya berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Yang ketiga, mencetak leaflet dan poster pencegahan ISPA. Outputnya sudah tercetaknya leaflet dan poster, kemudian keterkaitannya akuntabel dan kompeten. Yang selanjutnya, memasang poster pencegahan ISPA, terpasangnya poster, dan keterkaitannya berorientasi pelayanan akuntabel dan kompeten. Kemudian yang terakhir, melakukan pemutaran video animasi pencegahan ISPA. Outputnya sudah terlaksana pemutaran video animasi, keterkaitannya berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen dan smart ASN. Misi kedua, meningkatkan sumber daya manusia, kualitas hidup masyarakat lebih maju dan berdaya asing, dan penguatan nilai organisasi, mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang akan menguatkan nilai organisasi amanah. Kemudian yang ketiga, yaitu membuat akrilik area larangan merokok. Tahapan kegiatan yang pertama, berkoordinasi dengan sarana prasarana tentang konsep area yang digunakan untuk penempatan akrilik larangan merokok. Adapun outputnya itu tersedia konsep area yang digunakan untuk penempatan akrilik, kemudian yang keterkaitan substansi mata pelatihan, berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian yang selanjutnya, mencetak akrilik area larangan merokok. Outputnya tersedianya akrilik, kemudian keterkaitannya yaitu akuntabel dan kompeten. Tahapan yang ketiga yaitu menempelkan akrilik larangan merokok. Outputnya terpasangnya akrilik larangan merokok dan substansi keterkaitan substansi berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten. Penguat kontribusi kegiatan terhadap visi yaitu visi yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia, kualitas hidup masyarakat lebih maju dan berdaya saing, dan keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Penguatan nilai organisasi ini yaitu mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif yang akan menguatkan nilai organisasi amanah. Kemudian kerancangan kegiatan yang keempat yaitu melakukan edukasi pencegahan ISPA. Tahapan kegiatannya yang pertama yaitu melaksanakan pretest kepada pasien, kemudian terlaksananya pretest, keterkaitan substansi, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Yang kedua yaitu edukasi ke pasien tentang pencegahan ISPA dengan media leaflet, terlaksananya edukasi pencegahan ISPA, keterkaitan substansinya berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang selanjutnya melakukan post-test. Outputnya terlaksananya post-test, kemudian keterkaitan substansi yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Tahapan terakhir yaitu meminta atau mengajak tenaga kesehatan untuk bersama-sama mengedukasi pasien tentang pencegahan ISPA. Nah, outputnya terlaksananya pembagian leaflet pada pasien, keterkaitan substansi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Adapun keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Penguatan nilai organisasi ini yaitu menerapkan nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang akan menguatkan nilai organisasi yang mana. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu melaksanakan evaluasi pencapaian. Tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama, memeriksa pre dan post test yang telah terkumpul dengan output mendapatkan hasil nilai pre dan post test, kemudian keterkaitannya akuntabel dan kompeten. Yang kedua yaitu merekap hasil kegiatan yang telah dilakukan. Outputnya rekap hasil kegiatan yang telah dilakukan, keterkaitannya akuntabel dan kompeten. Kemudian yang terakhir yaitu menulis kegiatan aktualisasi. Outputnya laporan kegiatan aktualisasi dan keterkaitan substansinya akuntabel, kompeten. Keterkaitan dengan agenda 3-nya yaitu masuk pada manajemen ASN, di mana di sini yaitu masuk kepada pelayanan publik. Kemudian keterkait kontribusi kegiatan terhadap visi misi yaitu misi kedua, meningkatkan sumber daya manusia, kualitas hidup masyarakat lebih maju dan berdaya asing. Penguatan nilai organisasi di sini mengaktualisasikan nilai akuntabel dan kompeten yang akan menguatkan nilai organisasi amanah. Adapun timeline atau jadwal yang akan dilakukan yaitu selama 5 minggu. Setiap kegiatan dilakukan selama seminggu. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan mohon saran dan masukannya dari penguji, mentor. Saya kembalikan ke Ibu Vivi selaku moderator. Ya. Baik, terima kasih Hilda. Selanjutnya silakan stop share dan dilanjutkan oleh Dr. Veronica. Ini tunggu. Guys, bantu dong guys. Di atas biasanya ada tulisan stop share. Bagian atas Hilda, kalau nggak bisa Ya, nanti Bu, saya ya, matikan ya, dari sini. Stop share. Ya Pak. Oke, sudah. Ya, Sudah. Tuhan. Oke, selanjutnya Dr. Vero, silakan. Ya.
Izin share screen, Bu. Ya, sudah boleh saya mulai, Bu? Silakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan membawakan rancangan aktualisasi. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada coach saya, Ibu Vivi Wijaya Laksmi, SOS MSI. Terima kasih juga kepada mentor saya, Bapak Muhammad Nasir, Kakak SKTMX, dan Bu Yunji, Ibu Patinur, SOS MSI. Hari ini saya akan membawakan rancangan aktualisasi dengan judul peningkatan mutu pelayanan kegawat daruratan melalui pembentukan tim Kotbu di Rumah Sakit Haja Zubaida Bantilan. Ya. Core isu saya adalah belum terbentuknya tim Kotbu di Rumah Sakit Haja Zubaida Bantilan. Faktanya, menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 7 Ayat 1 dan menurut Permenkes 66 Tahun 2016 mengingat bahwa setiap rumah sakit harus memiliki unit kerja fungsional K3 rumah sakit dan Rumah Sakit Haja Zubaida Bantilan belum memiliki tim Kotbu yang termasuk dalam K3 rumah sakit. Dampak jika tidak ada tim Kotbu yang pertama, tenaga kesehatan mempunyai multiple job desk. Yang kedua, terjadi kebingungan bila ada kasus kegawat daruratan seperti henti jantung pada lingkungan rumah sakit. Yang ketiga, tidak ada tim kesehatan yang siap siaga untuk melakukan RJP bila ada kasus kegawat daruratan henti jantung. Yang keempat, belum maksimalnya pelayanan kegawat daruratan. Yang kelima, pelayanan yang belum terstandarisasi dengan baik. Yang keenam, menurunnya nilai akreditasi rumah sakit. Dan yang ketujuh, menurunnya rasa percaya pasien terhadap pelayanan rumah sakit. Identifikasi masalah saya lewat melalui fishbone. Yang pertama dari suppliernya itu tim pertama terbatasnya jumlah tenaga kesehatan. Yang kedua tidak ada jalur resusitasi RJP. Yang ketiga selanjutnya dari skill belum terlatihnya tenaga kesehatan tentang penanganan henti jantung. Yang dari surrounding atau lingkungan rumah sakit yang baru dibangun. Dari sistem itu belum terakreditasinya rumah sakit dan tim mutu rumah sakit baru terbentuk sehingga belum terbentuknya tim Kotbu di Rumah Sakit Haja Zubaida Bantilan. Nah, ini adalah gagasan pemecahan isu. Yang pertama, dengan terbatasnya jumlah tenaga kesehatan di Rumah Sakit Haja Zubaida Bantilan, pemecahan isunya adalah pembentukan tim Kotbu dengan tenaga yang tersedia. Yang kedua, belum terlatihnya tenaga kesehatan tentang penanganan henti jantung, yaitu pemecahan masalahnya mengadakan pelatihan dan sosialisasi terkait resusitasi jantung paru. Yang ketiga, rumah sakit yang baru dibangun itu kita dapat melakukan studi banding dengan rumah sakit lain yang mempunyai tim Kotbu. Yang keempat, belum terakreditasinya rumah sakit, saya dapat membantu menyusun pokja dan berperan aktif menyukseskan akreditasi dan juga bisa melakukan studi banding dengan rumah sakit lain yang sudah terakreditasi. Yang kelima, tim mutu rumah sakit yang baru terbentuk, kita dapat melakukan studi banding dengan rumah sakit lain yang sudah terakreditasi. Nah, dari 5 kegiatan ini yang dapat dilakukan adalah kegiatan pertama dan kegiatan kedua. Nah, ini adalah rencana tahapan aktualisasi saya. Yang pertama itu saya melakukan persiapan aktualisasi pembentukan tim Kotbu. Tahapan kegiatannya yaitu pertama menyiapkan bahan konsultasi, keterkaitan dengan substansi mata pelatihan itu akuntabel dan kompeten. Yang kedua, menghubungi pimpinan rumah sakit untuk penetapan waktu konsultasi. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yang pertama akuntabel, loyal, dan harmonis. Selanjutnya, saya akan mengkonsultasikan dengan pimpinan rumah sakit untuk melakukan kegiatan aktualisasi. Itu keterkaitannya akuntabel, kompeten, dan harmonis. Dari kegiatan pertama itu terlaksananya kegiatan persiapan ini mengaktualisasikan nilai akuntabel, loyal, harmonis, kolaboratif, dan akan menguatkan nilai-nilai organisasi yang diterapkan, yaitu melayani dengan setulus hati dan loyal terhadap atasan. Kegiatan kedua yaitu membuat SOP Kotbu. Nah, yang tahapan kegiatan pertama yaitu saya menyiapkan bahan untuk membuat SOP keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu akuntabel dan kompeten. Yang kedua, saya akan melakukan konsultasi memohon arahan dari pimpinan terkait SOP Kotbu-nya itu substansi keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu akuntabel, loyal, dan harmonis. Yang ketiga, finalisasi penetapan SOP keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, akuntabel, dan kompeten.
Selanjutnya kegiatan ketiga, saya akan melakukan edukasi pembentukan tim Kodlu dengan pihak yang terkait. Tahapan kegiatannya yang pertama menyiapkan bahan edukasi. Yang kedua, membuat undangan rapat dan mengundang pihak yang terkait. Dalam hal ini ada pimpinan rumah sakit, dokter, kepala ruangan, dan kepala instalasi. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu kompeten, adaptif, kolaboratif, dan harmonis. Yang ketiga, melakukan pretest pada tenaga kesehatan yang saya undang tadi. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan itu kompeten. Yang keempat, melakukan rapat pembentukan tim Kodlu dan alur pelaksanaannya. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan itu kompeten. Yang selanjutnya saya melakukan evaluasi post-test. Keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan itu kompeten dan kolaboratif. Setelah itu ada kegiatan keempat, yaitu pembentukan tim Kodlu. Tahapan kegiatan pertama itu membuat rancangan daftar nama-nama yang akan masuk ke dalam tim Kodlu. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu akuntabel, adaptif, dan loyal. Yang kedua, melakukan konsultasi dan koordinasi, memohon arahan ke pimpinan terkait nama tenaga kesehatan yang akan masuk ke dalam tim Kodlu. Yaitu keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu akuntabel, loyal, dan harmonis. Yang ketiga adalah finalisasi penetapan SK tim Kodlu, keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, akuntabel, dan kompeten. Selanjutnya kegiatan kelima adalah setelah terbentuknya tim, saya akan melakukan simulasi dan penerapan Kodlu di lingkungan Rumah Sakit Haji Juanda Bantilan. Tahapan kegiatan yang pertama, penentuan jadwal simulasi dan koordinasikan dengan kepala ruangan. Yang kedua, pelaksanaan simulasi Kodlu. Yang ketiga, penerapan pelayanan kegawat daruratan Kodlu sesuai SOP. Yang keenam, itu pelaporan hasil kegiatan ke Direktur Rumah Sakit Haji Zubaida Bantilan. Tahapan kegiatannya itu menyiapkan laporan hasil kegiatan aktualisasi dan habituasi, keterkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu akuntabel, harmonis, dan loyal. Yang kedua, memohon arahan dan bimbingan dari pimpinan terkait laporan hasil, keterkaitan dengan substansi mata pelatihan itu akuntabel, harmonis, dan loyal. Yang ketiga, melaporkan hasil aktualisasi dan habituasi yang keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, akuntabel, harmonis, dan loyal. Nah, ini jadwal tentatif rencana aktualisasi saya. Yang pertama melakukan koordinasi. Cukup ya, Dr. Vero. Iya, terima kasih, Bu. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan stop share-nya. Iya. Ya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan saran dan masukan. Yang pertama kami minta ya saran masukan dan tanggapan atau komentar dari mentor terkait apa yang dilakukan oleh Hildayanti dan Veronica Anggarai. Silakan Pak Muhammad Nasir Saka. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Vivi Wijaya selaku moderator pada hari ini. Yang saya hormati tim penguji Bupati Nur, dan tentunya yang berbahagia Ibu Dr. Veronica dan Ibu Hildayanti. Hari ini sudah mempresentasikan hasil terkait dengan apa yang telah dikonsultasikan dari beberapa hari, beberapa minggu hari ini. Ya, kami dari pihak rumah sakit tentunya berterima kasih kepada Ibu ini, Dr. Veronica, Ibu Hilda, atas beberapa yang telah diidentifikasi di rumah sakit kami, yang tentunya kami sangat membutuhkan hal itu terkait beberapa persiapan untuk menuju rumah sakit untuk akreditasi. Nah, dari beberapa judul atau isu yang diangkat dari kedua peserta latsar, ini sangat kami butuhkan terkait pembentukan tim Kodlu. Jadi kami dari pihak rumah sakit sangat berterima kasih. Ada beberapa isu yang sudah diangkat, dan tentunya ini kita butuhkan asas manfaat nanti terkait setelah terbentuk tim Kodlu untuk penguatan atau salah satu salah satu yang harus kita penuhi dalam di rumah sakit itu untuk persiapan akreditasi.
Itu untuk sementara, Ibu Patnur, apa? Ya, masukan dari mentor kami. Oke. Baik, terima kasih Pak Mamat Nasir. Selanjutnya kami minta saran dan masukan dari penguji. Silakan Ibu Patinur. Suaranya dibuka, Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Baik, saya mengucapkan selamat datang kepada Pak Muhammad Nasir Saka. Sudah bisa hadir di ruang ini walaupun secara virtual ya Pak. Dan anak-anakku Ibu Hilda dan Ibu Dr. Vero. Ya, semangat ya. Sehat-sehat ini, Nak. Ya, oke. Syukur alhamdulillah. Iya, baik. Untuk Ibu Hilda dulu ya. Iya. Ibu Hilda masukkan ini ya. Untuk lihat sama dengan Ibu Vero, lihat sekalian ya, supaya satu kali bilang ya. Ibu Ya, satu kali ya, langsung koreksi. Sebaiknya di latar belakang itu masukkan perlan yang terbaru dari Latsar ya. Terus kedua harus ada data ya. Ya. Terus di latar belakang ini juga nanti tergambar jelas kondisi yang sekarang dan kondisi yang diharapkan. Iya, kalau Ibu ini siapa? Kalau Ibu Hilda ada datanya di sini ya, ada datanya. Baik, saya lanjut lagi Bu Hilda ke ini masukkan Nak. Ya, Bu. Iya, ini manfaat aktualisasinya. Manfaat aktualisasinya sudah ada 4 ini. Baik, seragam, semuanya sudah 4. Ada yang tadi 3, Ibu suruh masukkan. Bahkan ada yang cuma 2, Ibu sudah masuk semua ya. Oke, Bu Hilda yang itu. Nah, kita ke rancangan aktualisasi ini lagi sudah. Iya. Hilda dulu. Hilda, Ibu mau tanya ini, coba jelaskan sedikit untuk Ibu. Ibu ingin mendapat penjelasan dari Saudara Hilda, apa yang menjadi latar belakang isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi Saudara ini, dan bagaimana kaitannya dengan agenda 3-mu. Coba Ibu dengar sedikit. Ya, silakan. Terima kasih Bu. Latar belakang isu yang saya angkat dengan keterkaitan agenda 3 seperti yang kita ketahui, di agenda 3 kita membahas tentang kedudukan dan peran ASN. Salah satu kedudukan dan peran ASN yaitu memberikan pelayanan yang berkualitas dan secara profesional. Nah, karena ada beberapa mungkin ada kekurangan dalam pelayanan-pelayanan yang ada di rumah sakit, misalnya masih kurangnya edukasi kepada pasien dan kurangnya penggunaan atau literasi digital yang ada di rumah sakit. Jadi kurangnya digunakan itu untuk membuat kreativitas, misalnya buat video animasi apa untuk pencegahan, terutama di ISPA. Maka dari hal-hal tersebut itu ada kenaikan kasus, tingginya kasus di ISPA gitu. Kasusnya per bulan yaitu secara fluktuatif, tidak menurun, melainkan dia fluktuatif, kadang tinggi kadang rendah. Dan penyakit ini masih masuk 10 besar penyakit tertinggi yang ada di rumah sakit. Saja supaya lanjut. Terima kasih Bu. Oke, baik, jelas. Nah, kita ke selanjutnya yaitu di kegiatan. Lihat kegiatanmu, kegiatan 4-mu. Tahap B, melakukan edukasi pencegahan ISPA kepada pasien. Edukasi ke pasien tentang pencegahan ISPA dengan media leaflet ya. Saudara rencana akan mengaktualisasikan nilai dasar ASN. Bukan main ini, yang semua 7-7-7-nya ini ya, berakhlak ini ya. Coba Ibu mau dengar sedikit perilaku bagaimana yang akan saudara lakukan di sini. Apa 7-7-nya ini berakhlak? Coba, ya sayang.
Ya Bu, di sini berorientasi pelayanan, kan edukasi ke pasien. Nah, secara tidak langsung di sini saya kenapa ada berorientasi pelayanan, saya melakukan edukasi secara ramah dan saya di sini memenuhi dan memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana kebutuhan masyarakat itu mendapatkan edukasi tentang bagaimana ini pencegahan ISPA supaya mereka dapat melaksanakan aktivitasnya secara produktif, terhindar dari penyakit ISPA tersebut. Kemudian ada pun akuntabel. Nah, di sini edukasi ke pasien di sini saya melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab, kemudian kompeten. Nah, di kompeten ini saya melakukan edukasi kepada pasien itu dengan kualitas terbaik. Saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, yang mudah untuk dipahami sama pasien sesuai dengan golongan umurnya. Kemudian yang selanjutnya harmonis. Nah, di sini harmonis saya mengambil panduan perilaku, yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Saya melakukan edukasi kepada pasien ataupun saya menggunakan leaflet ini tidak memandang siapapun, tidak memandang dia orang tua, orang apa atau apapun. Nah, saya melakukan edukasi itu kepada semua orang, semua tanpa memandang latar belakangnya. Kemudian di sini ada loyal. Nah, loyal di sini saya memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang 1945, setia pada NKRI serta pemerintah yang sah. Nah, di sini loyal seperti yang kita ketahui pada alinea keempat pada Undang-Undang Dasar itu ada kalimat di situ mencerdaskan kehidupan bangsa dan pada Pancasila sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini saya melakukan edukasi ini kepada semua pasien dan fungsinya saya melakukan edukasi, mendapat pengetahuan dan untuk mencerdaskan pasien tersebut. Kemudian ada pun adaptif. Nah, adaptif di sini saya harus berinovasi. Bagaimana cara saya menyampaikan agar pasien tersebut mampu memahami dan mampu menerapkan apa yang saya katakan, apa yang saya berikan kepada mereka. Kemudian yang terakhir kolaboratif. Di sini kolaboratif yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kembali lagi sama dengan menghargai setiap latar belakang, saya memberi kesempatan kepada semua pasien itu untuk berkontribusi atas apa yang saya lakukan. Ya, sekian. Oke, baik, jelas, berlian. Ya, saya lanjut ke Ibu Veronica ya, Dokter Veronica. Iya, Iya, Ibu Vero, iya, lihat Bu. ini ya. Di bab 1 pendahuluanmu tadi sudah sama tadi ya. Harus Iya. ada perkalaan yang terbaru ya mengenai latar ya, sama dengan itu. Harus ada data, dinarasikan di situ ya. Dinarasikan di bab 1 itu, pendahuluan terbelakang itu. Terus gambarkan dengan jelas kondisi sekarang dan kondisi yang diharapkan. Iya, sama semua nanti ya untuk yang 12 orang ini supaya seragam. Terus kita ke ini sayang, ke manfaat pelatihan dasar ini bagi pelatihan dasar PRN gitu manfaatnya. Ini ada manfaatmu ada 3. Iya, Bu. Coba Ibu mau dengar ini. Apakah ada manfaat untuk pemerintah Kabupaten Toli-Toli ini? Oh, Jelas. iya, manfaat untuk pemerintah Kabupaten Toli itu saya mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Toli, yaitu misi kedua, yaitu meningkatkan sumber daya manusia kualitas yang lebih maju dan berdaya saing. Nah, di sini meningkatkan sumber kualitas hidup manusia itu ya dengan melakukan tim Kodbu terbentuk yang diharapkan. Kalau ada sudah terbentuk tim Kodbu, jadi kualitas hidup akan lebih baik. Jadi tim Kodbu ini kan tugasnya untuk membantu pasien yang terkena henti jantung. Nah, itu kalau ada kita mengharapkan supaya kalau ada tim seperti ini dapat membantu dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik dari pasien-pasien itu. Iya, jadi itu masukan ya. Kasih masuk di poin nomor 4-nya. Manfaat aktualisasi terhadap pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli. Sama semua nanti ya. Lihat nanti sama teman-temannya. Ada 4 itu. Iya. Terus kita, Ibu mau dengar dulu ini, Bu Veronica. Sama dengan tadi yang Ibu Hilda. Coba saudara jelaskan secara singkat ya.
apa yang menjadi latar belakang isu yang diangkat dalam rancangan aktualisasi saudara ini, dan bagaimana kaitannya dengan agenda 3-mu. Iya. Iya, silakan. Terima kasih, Bu. Ibu mau dengar. Iya. Ya, latar belakangnya dalam begini, Bu. Dalam setiap rumah sakit itu harus memiliki ada yang namanya K3 rumah sakit. K3 rumah sakit ini bertujuan untuk keselamatan kerja dan juga keselamatan pasien, termasuk keselamatan dari tenaga medis. Nah, di sini kita Iya. tidak tahu apakah nanti ke depannya ada tenaga medis atau bahkan pasien di luar pasien dan tenaga medis yang tiba-tiba mengalami henti jantung. Nah, kalau ada kelewat daruratan seperti itu, harus ada tim yang siap untuk melakukan resusitasi segera agar dapat menyelamatkan hidup pasien. Nah, keterkaitannya dengan agenda 3, di sini kita dari Smart ASN itu kita harus terus meningkatkan kemampuan dan capability menghadapi setiap perubahan yang ada. Kalau dari manajemen ASN itu, kalau manajemen yang ditangani dengan baik, maka kalau tim manajemen dan mutunya yang diangkat dengan baik, akhirnya tim Kodlu akan berjalan dengan baik juga. Terima kasih. Baik. Itu saja, sayang? Iya. Ibu lanjut lagi ya, sayang ya. Ketenangan, Nak, Ibu Vero. Iya. Ini di kegiatan 5-mu ini pelaksanaan simulasi dan penerapan kode Blue ya. Di tahap 3 itu penerapan pelayanan kegawat daruratan kode Blue sesuai SOP. Iya. Di situ Ibu cuman ingin saudara kan Ibu ingin penjelasan dari Dr. Vero itu untuk kegiatan itu tadi itu, saudara rencana mengaktualisasikan nilai dasar berorientasi akuntabel, kolaboratif, harmonis ya. Iya. Bagaimana itu? Ibu mau dengar. Ibu yang kegiatan berapa Ibu? Kegiatan ini saya. Kegiatan 3 ya? Kegiatan 5, tahap 3. Akuntabel, kolaboratif, dan harmonis itu ya? Iya. Kegiatan 5 yang ketiga. Iya. Coba saudara jelaskan perilaku bagaimana yang akan saudara lakukan di situ. Kan di sini kan kegiatan 5 tadi itu toh? Pelaksanaan simulasi dan penerapan kode Blue itu. Iya, pelaksanaan simulasi dan penerapan kode Blue ya. Yang ketiga. Iya, di tahap 3 penerapan pelayanan. Tahap 3 ya. Di halaman 30 mana? Oh iya sudah Bu. Dalam 30. Iya, Ibu mendengar itu dulu. Perilaku bagaimana yang akan saudara lakukan di situ? Pertama yang akuntabel itu Iya, berlantas pelayanan, akuntabel, kompeten ya, dan adaptif. 4 itu. Coba jelaskan dulu untuk Ibu. Iya, yang pertama akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Nah, di sini dengan melakukan membuat tim Kodlu dan penerapan pelayanan kegawat daruratan di Kodlu itu saya melaksanakan tugas saya sebagai dokter di pelayanan kegawat daruratan. Terus yang kedua, harmonis ini menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jadi di sini saya tidak memandang siapapun yang datang, apapun latar belakangnya. Di situ tetap saya akan melakukan tindakan dalam keadaan pasien yang datang. Kalau dalam pasien yang datang dalam keadaan henti jantung, saya tidak akan membeda-bedakan latar belakangnya dan tetap melaksanakan pelayanan kegawat daruratan sesuai SOP. Yang selanjutnya itu adaptif, yaitu menyelesaikan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Di sini dengan penerapan pelayanan kegawat daruratan itu saya akan terus berinovasi dan melakukan pengembangan kreativitas sehingga dari sebelumnya tidak ada tim Kodlu menjadi adanya tim Kodlu. Yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu saya bekerja sama dengan berbagai pihak, yaitu di sini itu tenaga kesehatan lainnya
dalam penerapan SOP kegawat daruratan tim Kodim. Gitu, Bu. Iya, baik. Untuk peserta, semua peserta ini, Ibu Vero dengan Ibu Hilda, jangan lupa upload laporan mingguan ya dalam Oh, kolab baik. JAR. Ya, terus jangan lupa lampirkan bukti-bukti ya yang di setiap tahapan aktualisasi dan itu akan diperiksa oleh coach dan penguji nanti ya. Iya, Bu. Teruslah berkonsultasi dengan Ibu coach supaya Ibu Vivi tahu dan memudahkan kalian untuk menyelesaikan aktualisasi selama 30 hari ini ya. Kegiatan apa yang kalian ini harus selalu konsultasi dengan Ibu coach ya. Iya, Terus jadikan pembiasaan nilai berakhlak ini di dalam menjalankan tugas sehari-hari di instansi kalian. Iya, apalagi kalian perawat ya. Iya, terus selamat beraktualisasi dan menghabituasikan nilai-nilai ASN berakhlak ya. Jaga kesehatan dan semangat. Oke, Bu. Iya, untuk Pak, ini lagi kami berharap ini untuk Pak Mentor agar bisa membantu kami sebagai memberikan penilaian sikap perilaku peserta. Insya Allah, Bu. Selama Insya Allah. peserta melakukan kegiatan aktualisasi selama 30 hari itu. Ada nilainya tuh Pak 5% ya Pak Saka? Iya, insya Allah. Iya. Terus serta memberikan penilaian penguatan kompetensi teknis bidang tugas agar memberikan penilaian secara objektif sehingga kualitas penyelenggaraan pelatihan kita ini bisa terukur dengan baik. Sekali lagi terima kasih sudah hadir dalam seminar rancangan ini. Terima kasih buat anak-anak, semangat, jaga kesehatan. Insya Allah kita ketemu lagi ya 4 atau 5 minggu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Vivi. Saya kembalikan pada Ibu Vivi. Baik, terima kasih Ibu Patinur atas saran masukannya dan saya untuk Hilda dulu ya. Iya, Hilda Bu. di kegiatan, kalau lihat di rancangan kegiatan 1 tahap 3. Kita 1 tahap 3. Iya, Bu. Kemudian sebelum itu saya tanya, direktur rumah sakit ini dengan mentor sama tidak? Beda, Bu. Beda. Tidak. Iya, Bu, beda. Kalau beda berarti kalau ada direktur berarti ke mentor tidak harus ya konsultasi ya. Oh iya, Bu. Konsultasinya harus 2 berarti ya, harus ke mentor kemudian ke jangan dilewati mentornya gitu ya, supaya nanti mempertanggungjawabkannya berdua gitu ya. Iya, Bu. Ini sudah atas persetujuan, kemudian baru ke direktur. Kan sama ya, Dokter Veronica ya, berarti ada 2 ya, mentor dan dokter rumah sakit, direktur rumah sakit. Iya, Bu. Oke, kemudian kegiatan 1 tahap 3. Iya, Bu. Minta izin. Iya, Bu, minta izin. Nah, sekarang waktu bertemu dengan mentor itu Pak. Iya, Bu. Kan kalau sama mentor sudah dapat izin. Tapi Yang dari direktur. oh iya, Bu. Nanti ngomong, Bu, kalau ini akan kegiatannya akan dilaksanakan ini minta izin. Tidak bisa langsung 1 kali minta izin di situ. Harus tahapan tersendiri. Oh iya, Bu, bisa, Bu. Ya kan berarti bertemu dengan direktur itu kan dalam rangka untuk minta izin kan? Oh iya, Bu. Menyampaikan itu berarti apa isinya bertemu Pak itu diam aja tahapan dan tahapan berikutnya baru ngomong gitu. Tidak ya? Jadi ya oke, jadi hanya 3 tahapan. Kemudian kegiatan 2 tahap 5. Apa hubungannya itu dengan tahapanmu dengan kegiatanmu itu? Kegiatan 5. Kegiatan 2 tahap 5. Kegiatan 2 tahap 5. Iya, Bu. Di sini kan saya menyediakan bahan. Ya, Bu. Nanti ini kita menyediakan bahan. Iya, Bu. Terus apa hubungannya dengan memutar video? Oh iya, Bu, nanti itu dipindah di kegiatan 4, Bu. Ya. Iya, Bu. Oke, kemudian kegiatan 3. Kegiatan 3. Kegiatan 3. Iya, Bu. Ada berkoordinasi dengan bagian Sarpras. Nggak usah dijelaskan. Oh iya, Bu. Langsung aja. Oke, siap, Bu. Kegiatan 5 tahap 3. Kegiatan 5 tahap 3. Kegiatan 5 tahap 3. Iya, Bu. Apa itu?
di sini menulis kegiatan aktualisasi, Bu. Maksudnya ditulis semua itu kegiatan aktualisasi yang ini, oh ini semua sudah dilaksanakan, kemudian itu mau di Itu bagian dari laporan ya, itu bagian dari laporan aktualisasi yang kau kasih sama saya. Itu tidak boleh. Itu kalau kau membuat laporan di sini adalah laporan kegiatanmu, yaitu apa itu kegiatanmu apa sih? ini, Bu. Yang ISPA itu ya? Iya, Bu, iya, Bu. Ya itu yang kau harus kau laporkan, gitu ya. Kegiatan itu yang kau laporkan ke mentor dan direktur. Iya, Bu. Tapi tidak boleh aktualisasi nilai dasar. Nanti itu hubungannya ke kami ya. Yang kau lakukan untuk di di sini ya, di dalam rancangan ini adalah laporan kegiatanmu tentang ISPA itu. Kalau Iya. secara keseluruhan dengan mengaktualisasikan nilai itu adalah laporan kegiatan aktualisasi. Siap. Ya itu kalau laporan itu tidak boleh, tapi kalau laporan tentang penyelenggaraan ISPA-mu itu baru boleh. Ya itu yang kau laporkan. Karena nanti yang kau aktualisasikan nilai itu nanti yang menilai Pak Saka nih, betul nggak kau sopan, betul nggak kau bertanggung jawab, kan? Itu ya, betulkah betul ada konsultasi gitu kan? Kalau tidak ada ya berarti nanti ada pengurangan nilai gitu ya. Kan tadi sudah disampaikan oleh penguji bahwa ada penilaian nilai. Oke ya. Oke, baik. Berikutnya Dokter Veronica, gitu ya. Dokter Veronica rajin sekali berkata-kata, gini ya. Jadi contohnya kegiatan 1 tahap ketiga ya, konsultasi dengan pimpinan. Konsultasi saja, konsultasi dengan siapa? Oh iya. Dan kemudian outputnya adalah hasil konsultasi. Kan belum tahu arahan bimbingan, belum tahu isinya, belum dilakukan, maksudnya sudah tahu isinya. Oh iya. Yang ada adalah hasil konsultasi, tapi belum tahu isinya apa. Nanti diceritakan hasil konsultasinya itu ternyata ada arahan bimbingan gitu ya, terkait apa yang dilakukan. Itu nanti dinarasikan, diceritakan pada saat sudah aktualisasi. Untuk hari ini belum tahu nih apa isinya, barangkali marah-marah, barangkali tidak boleh, barangkali tidak mau, sudah tidak usah ketemu saya misalnya, ya kan? Sudah sama mentor saja gitu. Kan belum tahu nih gitu kan ya. Jadi misalnya konsultasi dengan pimpinan rumah sakit, misalnya pimpinan bilang sudah semua saya serahkan ke Pak Saka misalnya. Berarti kan urusannya nanti ketika konsultasi dengan ini ternyata semua diserahkan, jadi kami konsultasinya ke Pak Saka saja misalnya, ke mentor saja. Kan begitu kan, belum tahu ini apa. Tapi ada hasil konsultasi, itu hasilnya kan itu belum ditahu. Ya, Pak. Gitu ya. Jadi kegiatan dan tahapannya tidak perlu dijelaskan. Jelaskan untuk apa. Jadi itu saja dulu, karena belum tahu nih, gitu ya nanti. Oke, jadi itu ya. Jadi adanya menyiapkan bahan edukasi, berarti adanya materi edukasi. Saya ini hemat, cermat dan bersahaja. Jadi dalam kalimat 2 saya irit, gitu ya. Saya itu orangnya saklek to the point gitu. Jadi makanya orang bilang saya galak. Gitu Pak, mereka takut Pak karena saya galak Pak, makasih ya. Jadi mereka itu tapi baik hati. Namanya ya pembentukan tim Code Blue nomor 2. Melakukan konsultasi dan koordinasi, memohon arahan. Enggak usah gitu ya. Pokoknya konsultasi dulu ya, koordinasi. Itu kemudian kalau pimpinan ini kait nama-nama, wah pantesan banyak ini, banyak sekali apa ini ya. Membuat rancangan daftar nama yang akan masuk, oke. Jadi draft nama gitu saja ya. Menyusun draft nama tim Code Blue gitu kan, ringan dan cerdas, cermat, bersahaja. Jadi istilahnya singkat, padat, jelas gitu ya Pak Saka ya. Tapi ini hanya supaya lebih padat lagi nih rancangannya. Kemudian di penguatan nilai itu tidak usah lengkap dulu untuk di rancangan ini gitu ya. Jadi nanti di laporannya kita menguatkan nilai. Jadi di sini mengutarakan nilai apa gitu saja dulu. Tapi nanti yang kalimat panjang-panjang itu nanti di laporan. Itu yang saya minta memang betul-betul padat. Jangan sampai kamu di rancangan sudah menguraikan begini, pas nanti di laporan cuma irit-irit. Awas memang ya, ini saya tahu kalian berdua ini hobi sekali berkata-kata. Awas memang nanti di laporan tidak mencakup 5W 1H. Harus lengkap nih, karena kamu kan senang sekali nulis gitu ya.
Awas memang cuma iprit nanti laporannya. Oh, apa ini? Itu rancangan. Kalau laporan berarti jelas nih. Baru tujuannya di situ apa baru ya. Jadi itu 5W 1H. Bagaimana jalannya cerita waktu kolapor, misalnya waktu konsultasi, jalan ceritanya gimana? Itu kan, itu di situ dari how itu baru kelihatan nilai apa yang kau aktualisasikan. Ya kan, kau menyampaikan informasinya dengan cara apa, dengan jelas, dengan jujur apa adanya, dengan penuh tanggung jawab. Itu ya, nanti di itu. Kalau di sekarang belum. Oke? Iya, baik. Iya, Ya, Bu. Ibu Vero dan Ibu Hilda. Oke, baik. Silakan beraktualisasi, jaga kesehatan. Ini orang-orang kesehatan dinasihati tentang kesehatan. Jangan lupa. Betul, Ibu. Iya. Terima kasih sekali lagi ya Pak Muhammad Nasir. Insya Allah Ya, sama-sama Ibu. ketemu di daratan, Pak, ketemu di Toli-Toli. Ya, Dan insya yang ya para dokter ini bawa alat-alatnya ya. Nanti saya mau periksa kesehatan di Toli-Toli gitu ya. siap, siap. Ya, paling tidak obat-obat ringan dibawa dok. Ya, saya mau tes nih darah tinggi nih gara-gara kalian nih gitu ya. Begadang-begadang juga saya. Jangan dikira kalian stres. Saya tidak stres, saya lebih stres. Kamu masih gini, saya 10 ini, saya yang 12 ini yang saya tunggu ini, bukan stres lagi nih. Jadi bawa memang obat ini ya, obat untuk supaya tenang saya. Tapi kan untuk tenang, bukan untuk tenangnya orang gila ya. Iya, oke. Baik, dengan demikian berakhir sudah pemaparan rancangan aktualisasi dan dasar PNS dari Hildayanti dan Veronica Anggarai. Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, yaitu sudah mau detik-detik terakhir. Kemudian untuk Pak Nasir sekali lagi terima kasih sudah di tempat ini dan kita insya Allah ketemu lagi dan mohon bimbingannya Pak. Ya, siap, Dan siap. untuk penguji terima kasih. Akhirnya bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Tovan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nasir Saka Ya, sebagai mentor. Terima kasih Ibu Hilda, terima kasih Ibu Dokter Veronica. Ya, mohon izin Pak mentor ditunggu di kelompok 3. Ya, selain. Ya, ya. Makasih. Izin live. Iya.